Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengawali kebaktian keluarga pada malam hari ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, memelihara hidup dan kehidupan kita bersama. Hingga sampai saat ini kita semua boleh menikmati hidup yang penuh bahagia sukacita, karena berkat pertolongan dan bimbingan yang berasal dari mulut Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan melalui kebaktian keluarga pada malam hari ini. Marilah kebaktian keluarga malam hari ini kita awali bersama-sama dengan penuh sukacita bahagia. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui KPJ nomor 23, bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Sekarang kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, segala puji syukur dan terima kasih sungguh kami naikkan kehadiran Engkau ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami bersama. Terbukti sampai saat ini kami semua boleh menikmati berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri. Kiranya Allah senantiasa berkenan mengampuni segala kekurangan kelemahan
dosa hidup kami di hadapan-Mu, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian keluarga malam hari ini, kami ingin membaca, mendengar, merenungkan sabda-Mu yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Dialah Allah yang Maha Kuasa, berkenan hadir di dalam hati pikiran kami masing-masing, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hati pikiran kami masing-masing hanya boleh berkonsentrasi akan pemberitaan firman-Mu, sehingga firman Tuhan benar-benar boleh mendapatkan tempat di dalam hati pikiran kami yang terdalam, sehingga firman-Mu boleh berikan penghiburan, kekuatan iman percaya kami kepada Engkau, sehingga kami semua semakin hari semakin mau berpasrah diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian keluarga malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kebaktian kami bersama. Oleh karena itu, biarlah kebaktian keluarga malam hari ini boleh kami alami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita akan lebih dahulu untuk memuji nama Tuhan melalui pujian KPJ nomor 192. KPJ 192 kita pujikan baik pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bacaan kita tadi, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, yang menjadi ayat nasnya adalah ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, supaya ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di zaman yang serba modern pada saat ini, berdampak pada perkembangan bisnis online yang semakin memudahkan para pembelinya untuk membeli barang-barang keinginannya tanpa harus keluar rumah. Ya, hari ini dunia perolehan menyuguhkan one stop shopping bagi setiap orang, dan peminatnya
pun semakin hari semakin meningkat. Hari Senin dapat paketan dari toko ini, Selasa toko sebelah, Rabu dan hari berikutnya dengan toko online yang lain. Tidaklah jadi soal bagi kebanyakan orang sekarang. Yang penting keinginannya bisa tercapai dengan baik. Tetapi saudara-saudaraku, jika kita melihat lebih serius lagi, jika kebutuhan duniawi saja semakin dipermudah, maka bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? Apakah hari ini kehidupan rohani kita semakin dipermudah juga? Apalagi saat-saat kena musibah wabah virus corona, nampaknya jemaat-jemaat semakin dipermudah bisa mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing melalui video yang sudah disiapkan oleh gereja. Ini adalah hal yang mempermudah para jemaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kitab Wahyu yang kita baca pada malam hari ini ingin mengingatkan kita semua kembali bahwa Tuhan pun sebenarnya memiliki perintah yang ingin dikirimkan kepada umat, yaitu sebuah gulungan kitab, yakni firman Tuhan. Firman ini menjadi paket kiriman yang kita terima setiap hari. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 tadi, saudara-saudara, di sana mengatakan bahwa firman Allah itu manis seperti madu di mulut dan pahit di perut. Ayat 9 tadi secara lengkap mengatakan, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya, kepadaku ambillah dan makanlah dia, supaya ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Saudara-saudara, apa itu artinya? Apa maunya saudara-saudara? Yang artinya bahwa setiap umat diajarkan untuk menjadikan kehidupan ini sebagai bagian paket dari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara, melalui firman Tuhan malam hari ini, bahwa setiap umat diajarkan untuk menjadikan kehidupan ini sebagai bagian paket dari Tuhan, yakni berkat yang manis dirasakan di dalam mulut dan mengakui segala dosa yang memberi rasa pahit di dalam hidup ini. Setiap umat dimudahkan untuk berharap kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Walaupun untuk mewujudkannya
kita harus semakin taat kepada perintah Tuhan. Walaupun untuk mewujudkannya kita harus semakin taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, memang kita sadar sesadarnya menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan itu tidak gampang. Tetapi kita sebagai umatnya harus senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mentaati apa yang menjadi firman dan perintah dari Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sudahkah kita menerima paket firman Tuhan untuk hari ini? Mari diterima dan menikmatinya dengan sukacita. Marilah jadikanlah firman Tuhan sebagai firman yang hidup, yang selalu menguatkan, yang selalu menghibur, dan yang selalu menyegarkan iman percaya kita kepada Dia. Amin. Sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan di tengah-tengah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, kita akan iringi dengan pujian KPJ nomor 175. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami semua kembali menghampiri takhta-Mu yang kudus, ya Tuhan, seraya naikkan segala puji, syukur, dan terima kasih karena Engkau telah hadir memberkati dan memimpin di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian keluarga malam hari ini. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita, karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini benar-benar memberikan penghiburan, kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau. Berkatilah kami semua Tuhan,
kekuatan, kemampuan, agar kami semua benar-benar boleh mampu melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami setiap hari, agar kami umat-Mu ini ya Allah boleh senantiasa menikmati hidup yang penuh damai, sejahtera, bahagia, sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, di tengah-tengah kebaktian malam hari ini, kami bersama mengucap syukur kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan Kau berkati, Engkau kuduskan, Engkau sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jewitan Jemaat-Mu Mulyosari. Kami yakin dan percaya Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada kami semua, agar apa yang jadi kebutuhan hidup umat-Mu setiap hari benar-benar boleh tercukupi karena berkat kemurahan yang berasal dari Engkau sendiri. Biarlah saudara-saudara kami yang Tuhan berikan tugas mengelola persembahan ini, Tuhan berkati mereka semua hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan ini dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami saat ini berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus pasti mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup rumah tangga kami masing-masing. Mungkin karena suami kami, mungkin karena istri kami, mungkin karena anak-anak kami, mungkin karena perekonomian kami, mungkin karena pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, kami seorang manusia sering merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan menjadi kepala rumah tangga kami masing-masing, agar kami semua boleh mampu menyelesaikan pergumulan yang terjadi dengan penuh kekuatan terang Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh terbebaskan dari pergumulan hidup di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, dan kami keluarga-keluarga Kristen ini boleh senantiasa menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Melalui segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing, kiranya Allah Sang Sumber segala berkat senantiasa melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup rumah tangga kami masing-masing boleh senantiasa tercukupi karena berkat kemurahan yang berasal dari Engkau sendiri. Dan kami umat-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin mau bersyukur hanya kepada Engkau saja. Kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang menderita sakit, yaitu Ibu Catur, Bapak Gaton, Ibu Darmaji, Ibu Pramu, Ibu Sarjono Suja, dan Ibu Edi. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau sungguh menjamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit boleh merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan. Dengan demikian mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri.
Engkau senantiasa berkarya di dalam hatinya melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar warga jemaat-Mu yang menderita sakit boleh menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Tuhan, berkatilah kami semua umat-Mu kekuatan kesehatan. Jauhkanlah kami umat-Mu ini dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau menjagai diri kami masing-masing, Engkau melindungi, Engkau menjauhkan kami semua dari segala gangguan virus corona, sehingga kami semua boleh menikmati berkat kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri. Oleh karena itu kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati setiap langkah hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan setiap hari hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami semua boleh senantiasa menikmati hidup yang penuh damai sejahtera, penuh kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa permohonan, ungkapan syukur kami bersama kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian keluarga malam hari ini dengan pujian KPJ nomor 144, bait pertama dan yang keempat. Baik saudara-saudara, sekarang kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persetujuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai memberkati kehidupan rumah tangga kita masing-masing malam hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara kebaktian keluarga malam hari ini, kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan pedoman hidup dan kehidupan kita bersama, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjagai kita, memelihara kita, dan menjauhkan kita semua dari segala gangguan apapun, termasuk virus corona. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.